silakan dulu kalian mempersiapkan diri. Silakan keluarkan alat tulis. Kita masuk terlebih dahulu, saya minta Suci yang ini silakan bawa kita doa dulu ya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Silakan ya sambil Bapak absen ya. Bang, ini kedua. Bapak absen. Nanti ada lagi ya. Halaman. Iya, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Oke, ketenaga kerjaan. Apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Baiknya betul sekali ya. Orang yang bekerja dan menghasilkan uang. Nah, itu materi kita kemarin. Nah, Bapak mau tanya lagi. Apa kaitannya dengan APBN, materi kita yang sekarang? Ketenaga kerjaan dengan APBN. Baik, silakan lama. Luar biasa, orang yang bekerja dan menghasilkan uang, gitu ya. Nah, saya mau memberikan motivasi untuk kalian dulu. Kenapa kita perlu belajar APBN? Ada yang tahu APBN? Oke, APBN itu anggaran pendapatan belanja negara. Kita akan lebih lanjut. Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama kalian akan mengetahui pendapatan, apa itu pendapatan, apa itu pengertian APBN, apa itu fungsi APBN, apa itu anggaran untuk sumber penerimaan APBN, apa itu jenis-jenis pengeluaran dari APBN. Oke, kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Ini supaya kalian tidak ngantuk. Meskipun hujan, kalian tidak ngantuk, gitu ya. Oke, silakan perhatikan di depan. Tangannya ke depan. Oke. Kalau kita bilang tepuk nyamuk sekali, berarti dia tepuknya sekali. Oke, coba ya. Tepuk nyamuk sekali. Tepuk nyamuk kanan sebelah sini. Oke. Tepuk nyamuk di tangan kiri sebelah sini. Oke. Kita ulangi ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk nyamuk sekali. Tepuk nyamuk di tangan kiri, Pak. Tepuk nyamuk di tangan kanan. Tepuk nyamuk sekali. Oke, luar biasa. Silakan duduk ya. Kiranya kalian tetap semangat. Baik, di sini kita rencananya tadi itu mau pakai PowerPoint karena kita ada musibah mendadak. Hal ini dibuat oleh bukaan kita ya. Semuanya rusak fokusnya, jadi Bapak mengusahakan laptop untuk kalian semua. Nah, di laptop ini kalian bisa mengakses informasi atau video yang sudah Bapak bagikan linknya. Oke, yang bawa HP silahkan dikeluarkan, kita sambungkan ke saya. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk kalian mempersiapkan medianya. Silakan, nggak apa-apa. Aku waktu.
Sudah ya? Sudah semua? Oke, sebelum kita melanjut sebelum kalian menonton video, nah ini nanti Bapak akan membagikan data PD atau lembar kerja kalian. Nah di situ kalian akan mengamati apa yang akan kalian tonton di laptop yang sudah Bapak kasih. Kalian mengamati apa yang ada di video itu, lalu kalian catat apa fungsi APBN, apa fungsi apa pengertian APBN, apa fungsi dari APBN. Oke, silakan ya, dibuka aja dulu di YouTube ini sudah Bapak kasih. Sudah paham ya mengoperasikan laptop ya? Oke, baik. Oke, semuanya. Oke, baik ya. Yang kurang paham memahami mengoperasikan boleh angkat tangan ya, nanti Bapak bantu. APBN juga bisa dilanjutkan yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar tematik dan terperinci yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Jadi kalau kita bicara tentang APBN itu adalah salah satunya yaitu adalah tentang keadilan. Contoh, mereka yang kaya dan memiliki prestasi ekonomi buat bantuan masyarakat kecil, industri atau ada beberapa ada komponen ekonomi adalah Jadi yang dimaksud pengertian APBN adalah saya pesannya untuk berdiri. Jadi yang dimaksudkan dengan APBN adalah rencana keuangan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang disetujui oleh DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Soalnya Berdiri ini ya. Oh ya. Bisa bagi-bagi Pak. Kamu membacakan sebagian, nanti temannya membacakan sebagian hasilnya. Tapi ya Bapak ini Jadi pengertian APBN adalah rencana keuangan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang disetujui oleh DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Recording in progress. Fungsi-fungsi APBN yaitu fungsi otoritasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Ya. Lanjut. Tujuan APBN yaitu mengacu pada uraian dari pengertian APBN dan fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Secara umum tujuan penyusunan APBN adalah sebagai berikut. Perencanaan APBN bertujuan untuk memelihara dan menjaga stabilitas perekonomian serta mencegah terjadinya defisit anggaran. Dan APBN bertujuan sebagai pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang disertai dengan tujuan untuk peningkatan kesempatan kerja sehingga diarahkan kepada. Oke, keluar sangat memperhatikan ya, jangan ribut. Dan kita sendiri silakan. Kesempatan kerja sehingga diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Sumber penerimaan APBN. Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu penerimaan pajak yang meliputi PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai,
PBB, Badan Benih dan Pembangunan, BPHTB, Biaya Permohonan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Cukai dan pajak lainnya, pajak perdagangan, biaya masuk dan pajak atau pungutan ekspor merupakan sumber penerimaan utama dari APBN, dan serta penerimaan negara bukan pajak PNBP meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, penerimaan pajak lainnya, dan sumber lainnya bersifat hibah. Dan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Pengeluaran negara yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang luar dan dalam negeri, subsidi BBM dan non-subsidi BBM, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya. Adapun mekanisme penyusunan APBN. Mekanisme penyusunan APBN terdiri dari beberapa tahap. Secara umum, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan penyiapan dan penyusunan rencana APBN atau. Oke, silakan kelompok lain nanti sebelum Bapak tunjuk ya. Sebelum Bapak tunjuk siapa yang mau bertanya, ada kelompok yang berani dulu sebelum sebelum kita instruksikan. Pak, saya mau bertanya, adakah ada kelompok 2 dan 3? Ada. Tunggu Bapak tunjuk. Oke, nanti Bapak yang tunjuk ya. Silakan kelompok 2, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kelompok 1, bentar ya. Kelompok 1 silakan nanti menjawab ya dengan hasil presentasinya. Dan jika masih kurang, boleh membuka Google sebentar untuk menambahkan jawaban. Baik, silakan. Kelompok 1 silakan mendengarkan ya pertanyaan dari kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, fungsi distribusi misalnya seperti apa di dalam masyarakat? Oke, silakan dicari fungsi distribusi seperti apa di dalam masyarakat. Nah, satu temannya diperbolehkan untuk mencari membantu jawaban di Google ya. Silakan. Tanggapan tentang APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemberian negara yang disetujui oleh DPR. Pada pelaksanaannya, fungsi distribusi dalam hal ini dilakukan dengan mempergunakan uang negara untuk kepentingan kemanusiaan seperti subsidi, dana pensiun, dan premi. Oke, bagaimana kelompok 3? Saling melengkapi jika tidak ada suatu sistem pemerintahan di negara disebut aliran kacau dan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Betul sekali ya. Sudah disimpulkan oleh kelompok 3 kalau tidak ada anggaran APBN, anggaran pendapatan negara kita akan kacau dalam segi pembelanjaan. Begitu demikian juga ya dalam kehidupan harian, tentu di sana juga sudah buat anggaran pekerjaan begitu. Suci yang berjaket ini silakan bawa kita dalam doa menutup pembelajaran. Baik ya, Bapak ucapkan terima kasih.